inspirasi kita hari ini mengenai unit Walter ini. Jadi kita bisa melakukan penambahan ruang tampung udara pada output reservoir ya, pada output pressure ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu, coba lihat. Jumpa lagi dengan channel Inspirasi yang membahas tentang reject pneumatik ya, hidrolik dan lain-lainnya. Jadi ini sebuah chamber block untuk RM8 ya, Walter. Ini regulatornya, jadi regulatornya itu terbuat dari kuningan ya, dari kuningan seperti ini ya. Nah, seperti ini dengan kapasitas volume ruang tekanan output di sini sangat kecil. Ini hampir setengah 6 cc ya. Sehingga kalau dibandingkan dengan volume yang ada di baril itu jauh sekali. Ini udah kita buka, kondisi sil-silnya sudah dalam keadaan cacat seperti ini, rusak ya. Kemudian ini coba menggunakan seal tip. Ini valve seat, valve seatnya dimana dudukan valve nya seperti ini nanti. Seperti ini ya. Dengan di sini bagian belakang ini longgar, ini tujuannya karena sebagai ruang transfer sekaligus. Model seperti ini bentuknya flat ya, bentuk flat, jadi tidak kones ya, karena mungkin ruangannya terlalu pendek ya. Itu dapat. Jadi ini rencananya mau dibuatkan tambahan ruang tekanan udara output ya. Nah ini kalau di beberapa channel itu mengulas ini sulit menambahkannya, itu paling 10% dengan menambah panjangnya ini ya. Ini kan seperti ini. Nah, kalau menambah panjang tentunya nanti akan merubah dudukan yang ada di sana pada mountingnya ya. Nah ini sahabat, jadi seperti itu. Saya lihat ini berbeda-beda. RM yang 8 yang lain di sini juga menggunakan stainless ada, tapi ini juga kuningan juga, walaupun ini unit dari impor ya. Nah ini sahabat, jadi kita coba buatkan penambahan ruang tekanan output ya. Nah, ini sudah Pak D buatkan seperti ini, bentuknya sama persis, panjangnya sama persis, cuman ukurannya yang berbeda. Di dalamnya ini karena awalnya ini 12 kita 15 kita buat ini 12 karena nanti akan dipakai untuk drat ya, drat ke plenum ya. Nah, kalau terlalu 12 terlalu tipis, nanti dari sudut shiftingnya kurang bagus. Seperti ini, jadi bentuknya mirip. Jadi sewaktu-waktu misalkan menginginkan ini dikembalikan ke awal, ini bisa, karena ini enggak kita rusak. Cuman ruang lubang untuk pembuangan udara, rilis tekanan yang terjebak dalam spring disc ini kita buat kecil aja, karena intinya kita ingin supaya jarak 0,5 mili pun sangat penting di sini. Karena nanti ini menentukan diameter plenumnya. Karena kalau kita buat besar nanti akan mentok, terutama mentok di sini nih nanti. Jadi ini kalau yang model seperti ini, kalau kita buat ini hanya bisa maksimum DOD 26 untuk plenumnya. Nah, tapi untuk volume tergantung mau dipanjangin atau dipendekin nggak masalah. Nah, itu seperti itu sahabat. Nah, ini yang sangat sulit di sini karena ini langsung sebagai rumah regulator pengganti yang lama ini, sedangkan di sini ukurannya toleransinya harus presisi karena nanti terkait dengan pasangannya ini ya. Oke, kemudian Pak D juga sudah buatkan ini bentuk plenumnya ya. Jadi bentuk plenumnya ini menggunakan sistem manometer pada tekanan output, sehingga ini nanti akan diketahui kalau sebelumnya RM8 Walter itu nggak bisa dilihat outputnya, dengan adanya tambahan plenum justru semakin terlihat. Nah, jadi kalau
walaupun unit impor, tekanan OP ini tetap nggak bisa stabil, tetap ada deviasi atau perubahan ya, karena force daripada spring disc ini yang berbeda-beda. Nah, seperti ini bentuknya, ini panjangnya sekitar 60 ya maksimum ya, dengan volume sekitar 9 cc 8 cc gitu ya, 8,8 cc. Ini nggak bisa besar gitu, kecuali ini nggak usah pakai manometer, mungkin bisa sampai 12 cc. Nah, nanti tinggal masuk seperti ini, sistemnya menggunakan o-ring. Nah, kira-kira seperti itu sahabat. Jadi yang sebelumnya ini tidak menggunakan plenum, volume udara sangat terbatas sekitar 6 cc. Nah, sekarang ini dengan 6 plus 9 berarti udah 15 cc. Jadi untuk kebutuhan menjaga tekanan unkompresi pada output itu bisa terbantu dengan adanya ini. Oke sahabat, jadi kita nanti akan coba lanjutkan untuk ini kita rakitkan ke sini, kemudian kita pasangkan ya. Oke sahabat, selanjutnya kita akan coba pasang regulatornya ya. Ini o-ringnya yang sudah rusak. Nah, ini Viton ya, karena kita nggak punya material, kita ganti dengan menggunakan yang NBR. Oh, rupanya dalamnya udah di ganjel-ganjel ini, karena sudah aus jadi diganjel-ganjel. Nah, ini bukan menyebabkan dia bagus, justru malah dia masalah karena udara bisa lewat sini sahabat. Nah, oh, dipakai benang nih ya, karena udah aus ya. Oke, kita pasang ke sini. Nah, pas. Kemudian kita pasangkan spring disc-nya ya. Spring disc-nya ini kalau ini rangkap 22, cuman kita belum tahu nanti defaultnya berapa, tekanan awalnya. Dengan tebal 0,5 spring disc-nya. Oke. Nanti setelah dipasang baru kita akan lihat. Oke, seperti ini kita akan pasang, masukkan, kita sedikit beri pelumas supaya o-ringnya nggak rusak. Nah, ini kemudian masuk ke sana. Nah, sini nih. Nah, bagus. Nah, setelah itu selesai baru langsung kita masukkan ke sini. Nah, ini untuk regulator berarti udah siap. Oke, nanti tinggal kita kencangkan untuk melakukan penyetelannya nanti. Oke, selanjutnya untuk valve set ya. Ini valve set ini yang lama sudah rusak karena terkena oleh ini nih ya. Ini kita ganti, kita buatkan yang bagus, dan yang lama ini sudah aus ya. Nah, ini kita udah tinggalkan. Nah, ternyata bentuknya di sini bertingkat sahabat. Jadi ini masuk ke sini dengan 2 tingkat tadi. Nah, jadi kalau ini didorong ke sana nggak bisa. Dan ini ada nonjol sekitar 0,2 mm ya. Nah, kemudian ini masuk ke sini. Nah, ini dipegang. Jadi ini nggak bisa lepas ke sana, malah terikat oleh itu ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan untuk ini valve-nya. Oke, kemudian ini kita masukkan ke sini. Di sana sudah kita buat untuk dudukan ininya sehingga nggak bergeser-geser. Nah, seperti itu posisinya pasangannya. Nah, selanjutnya kita pasangkan valve setnya. Ini valve setnya kita tambahin o-ring. Kalau sebelumnya dia menggunakan seal tip, ini bekas-bekasnya, kita tambahin o-ring kecil di sini. Ini o-ringnya 1 mili. Oke, sudah masuk. Ini kita pasangkan posisinya seperti ini, dan ini posisinya duduk seperti ini. Nah, seperti ini. Nah,
pasang lagi. Nah, masuknya kita putar. Yes, ini rapat ya. Oke. Nah, udah seperti ini. Oke, sahabat, selanjutnya kita pasang sini ya. Ini kita buatkan teflon kecil untuk di ujung ini supaya enggak bocor ya. Udah masuk. Kita masukkan ini. Vakum dulu. Oke, udah posisinya udah lurus ya. Dan ini kita posisinya nanti kita geser. Posisinya sama seperti ini ya. Oke, setelah posisi seperti ini kita kencangkan lagi. Nah, udah. Selanjutnya kita pasang untuk power plenumnya ya. Nah, kira-kira seperti ini sahabat. Ini bentuknya seperti ini, manis ya. Nah, kemudian kita akan coba nanti untuk isi. Ini kita pasang tabungnya. Nah, ini dia. Apa namanya? Bentuk tabungnya, regulatornya, dan power plenumnya. Manis ya. Yang tadinya ini enggak ada petunjuk tekanan output, dengan adanya plenum ini, nah, jadi terlihat sekarang. Nah. Dan sahabat Dewi udah kita tes, maksudnya udah kita isi. Kalau kita lihat di sini satuannya bar, nah ini di PSI. Jadi kalau dari default tekanannya, ternyata walaupun unit impor itu juga tidak sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi ini tinggi, jadi pada 125 bar ini. Ini outputnya di 2000 PSI ya. Ini default, ini setelan apa namanya, spring standar ya, maksudnya belum diapa-apakan. Outputnya selain itu juga dia juga nggak stabil ya. Ya mungkin saja karena sudah banyak yang bocor sil-silnya dan lain-lain ya. Oke, jadi ini nanti kita akan coba set outputnya ini di 1800-an aja atau di 1700 ya. Itu saja sahabat, apa namanya, inspirasi kita hari ini ya, mengenai unit Walter ini ya. Jadi kita bisa melakukan penambahan ruang tampung udara pada output reservoir ya, pada output pressure ya. Sehingga nanti power yang ada di sini pastinya akan lebih stabil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.